jawabannya adalah yang A. Ya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini bukan elemen dari dimensi bernalar kritis. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channel yang Bapak dan Ibu Guru untuk diskusi mencari solusi. Baik Sobat Forsa semua, kali ini saya akan membahas untuk video selanjutnya ya, dimana yang akan saya tampilkan di sini adalah jawaban post-test untuk topik 3 modul 5 dan 6 untuk topik profil pelajar Pancasila. Di mana video sebelumnya saya sudah membahas modul 3 dan 4 nih untuk post-testnya. Ingat, hanya post-testnya saja nih. Sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman saya baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Nah, saat ini saya sudah berada di modul ini di tema profil pelajar Pancasila, di mana modul 1, 2, 3, dan 4 nya sudah. Nah, sekarang saya akan memberikan jawaban untuk post-test modul 5 dan modul 6. Oke. Yang modul 5 dulu. Modul 5 untuk dimensi mandiri dan elemen dimensi mandiri, silakan teman-teman kerjakan semua sampai cipta reflektifnya ya. Nah, sekarang saya akan langsung saja ke kerjakan post-testnya. Ini untuk modul 5. Soalnya ada 5 ternyata ya. Yang pertama adalah nomor 1. Yang pertama pemahaman diri dan situasi, 2 regulasi emosi, 3 regulasi diri, 4 refleksi diri. Dari daftar di atas yang merupakan elemen dalam dimensi mandiri adalah A 12, B 13, C 14 ataukah D 24. Nah, untuk modul 5 ini jawaban yang paling tepat untuk soal pertama adalah yang B. Oke. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2. Pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Murid sendiri yang membuat target belajarnya. B. Guru menentukan target belajar murid. C. Murid yang menentukan target belajar temannya. Ataukah D. Guru tidak perlu memantau target muridnya. Nah, untuk nomor 2 ini jawabannya menurut saya adalah yang A. Ya, pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Murid sendiri membuat target belajarnya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Berikut adalah salah satu gambaran pelajar mandiri kecuali, berarti yang bukan ya. Nah, di sini kecuali. A. Saya sudah bisa menentukan target belajar sesuai dengan kemampuan saya. B. Saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal lain yang saya bisa lakukan. Yang C. Ketika saya sudah tahu tujuan belajar saya di minggu ini, maka saya menyesuaikan jadwal bermain dan menonton TV. Ataukah yang D? Saya sulit mengerjakan PR pada malam hari karena mengantuk. Jadi saat pulang sekolah, saya langsung mengerjakan PR. Nah, ini yang kecuali ya, berarti yang bukan. Berikut adalah salah satu gambaran pelajar mandiri kecuali. Nah, ini kalau menurut saya yang tepat adalah yang B. Saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal lain yang saya bisa lakukan. Berarti ini menghindari ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Untuk mendukung proses refleksi murid, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. A. Memberikan waktu berpikir untuk murid dengan bimbingan penuh dari guru. B. Mengajak murid untuk menuliskan rangkuman dari pelajaran yang ia telah lakukan. C. Berikan waktu bagi murid untuk bercerita dengan tanpa paksaan. Ataukah D. Memberikan kepercayaan untuk murid menghafal pelajarannya. Nah, yang nomor 4 jawabannya adalah yang B. Untuk mendukung proses refleksi murid, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. Jadi mengajak murid untuk menuliskan rangkuman dari pelajaran yang ia telah lakukan. Nah, ini memberikan waktu, memberikan kepercayaan, ini kan tipenya sama nih. Lanjutkan. Hans tidak berhasil menyelesaikan permainan baloknya. Dia menangis karena merasa bangunan baloknya tidak tinggi dan jelek. Pertanyaan apa yang dapat diberikan oleh guru Hans untuk membuatnya kembali percaya diri dalam menentukan targetnya? A. Apakah kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini jadi tinggi? Jika bangunanmu tidak tinggi, Bapak mau bantu. Kamu menangis pasti karena kamu sedih. Apa yang kamu butuhkan supaya mainanmu jadi bagus? Bagaimana kamu tadi menyusunnya sehingga jadi pendek begini? Nah, ini jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah yang A.
apakah kamu perlu bantuan? Nah, ini kan pertanyaan nih. Apa yang kamu perlukan untuk membuat jadi lebih tinggi? Nah, ini jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu nih. Tapi kalau teman-teman masih ragu, ya silahkan dengan jawaban sendiri. Ini bisa dirubah kalau masih ragu. Nah, yang tinggal dikumpulkan saja. Nah, ini sudah, tidak perlu mengulangi. Nah, kita kembali ke modul. Nah, ini sudah modul 5, kita lanjutkan ke modul yang ke-6. Dimensi bernalar kritis nih. Nah, silakan dimensi bernalar kritisnya dikerjakan sendiri. Elemen dalam dimensi bernalar kritis juga dikerjakan sendiri. Kita langsung ke post testnya untuk modul 6. Nah, kita mulai. Yang bukan elemen dari dimensi bernalar kritis adalah A. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. B. Memverifikasi penelusuran informasi. C. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. D. Refleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah, untuk modul ke-6 ini nomor 1 jawabannya adalah yang A. Ya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini bukan elemen dari dimensi bernalar kritis. Lanjutkan. Bu Omas mengajar IPA di kelas 7 atau di fase D. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami prosedur keselamatan kerja dalam laboratorium IPA. Dalam pembelajarannya, Bu Omas mengajak murid secara berkelompok untuk mengidentifikasi kecelakaan yang mungkin terjadi dalam laboratorium serta cara mencegahnya. Bu Omas juga memberikan label informasi pada peralatan dan bahan di laboratorium IPA untuk murid dipelajari. Praktik yang dilakukan Bu Omas menstimulasi elemen A. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, karena Bu Omas tidak memberikan langsung prosedur keselamatan kerja, melainkan mengarahkan murid untuk mencari dan membentuk sendiri pemahamannya. B. Elemen menganalisis dan mengevaluasi gagasan, karena dari label informasi yang diberikan Bu Omas, murid harus menganalisis dahulu bahaya yang mungkin. C. Jawaban A dan B benar atau D? Tidak ada jawaban yang benar. Nah, ini untuk nomor 2, modul 6, jawabannya adalah yang C. A dan B jawabannya benar. Lanjut nomor 3. Pak Leni memberikan kuis dengan tipe soal pilihan ganda, namun ia juga meminta murid menjelaskan alasan dari jawabannya. Praktik yang dilakukan oleh Pak Doni membuatnya mampu melihat hal berikut dari muridnya, kecuali A. Pemahaman murid terhadap konsep. B. Miskonsepsi. C. Jawaban benar dan salah. D. Kesulitan yang dihadapi murid. Ini soal nomor 3, jawabannya adalah yang C juga nih. Nah, jawaban benar dan salah. Lanjutkan. Kemampuan murid untuk merefleksikan hasil pemikiran atau kesimpulannya merupakan bagian dari elemen A. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. B. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. C. Refleksi pemikiran dan proses berpikir atau D. Refleksi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Nomor 4 ini jawabannya adalah yang C juga. Ini C semua ya, 2, 3, 4 nih. Kemudian yang selanjutnya, nomor terakhir, Bu Neke adalah guru seni tari. Berikut adalah yang bisa Bu Neke lakukan di kelasnya untuk memfasilitasi muridnya bernalar kritis, kecuali berarti yang bukan. Saling mereview penampilan teman saat pentas, membuka ruang diskusi mengenai interpretasi di tari, memberikan checklist komponen pertunjukan saat menonton pentas tari, menceritakan hal yang mereka pelajari saat menonton sebuah pentas tari. Nah, ini jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah yang C. Memberikan checklist komponen pertunjukan saat menonton pentas tari. Nah, ini silakan cek ulang. Kalau ada yang belum tepat silakan bisa diganti ya. Tidak harus sama persis dengan punya saya ini. Terima kasih. Saya coba kumpulkan. Nah, ini sudah ya, tidak perlu mengulang ya. Oke. Berarti nanti kita tinggal lanjutkan modul yang ke-7 dan ke-8. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Selamat pagi. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan untuk video pembahasan berikutnya modul 7 dan 8. Terima kasih.